Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Bintan Maghfirah dengan NIM 17442010005, mahasiswa matematika angkatan 2017. Akan mempresentasikan tugas akhir analisis multivariat dengan judul penerapan uji MANOVA pada pengaruh metode pengajaran guru terhadap hasil nilai pengetahuan mata pelajaran siswa kelas 6 kelas 9 SMP N1 Gandusari Mekar. Masuk pada bab 1 yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Seiring terjadi COVID-19 hingga saat ini yang masih menyebar luas di berbagai daerah, akan memberikan pengaruh cukup besar dalam menangani salah satu permasalahan pemerintah. Salah satunya yaitu pendidikan. Idealnya harus diimbangi dengan kesadaran masing-masing individunya. Teknologi internet merupakan metode pembelajaran modern, yang mana saat ini sistem pendidikan di Indonesia juga menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Metode pengajaran guru merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu sistem pembelajaran, memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran, di mana setelah kita menentukan pilihan media yang akan kita gunakan, maka pada akhirnya kita dituntut untuk dapat memberikan pemahaman kepada siswa dalam proses pembelajaran secara efektif. SMPN 1 Gandusari merupakan salah satu lembaga yang akan diteliti terkait dengan pengaruh metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C terhadap hasil nilai pengetahuan matematika, IPA, dan bahasa Inggris siswa. Pada penelitian ini, masalah yang akan diteliti akan dilakukan penerapan uji MANOVA dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C dengan nilai pengetahuan siswa. Masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tersebut tadi, maka diperoleh rumusan masalah yang pertama. Apakah ketiga metode pengajaran guru memiliki kemampuan yang sama dalam mempengaruhi hasil nilai pengetahuan matematika, IPA, dan bahasa Inggris secara simultan atau secara bersama? Yang kedua, apakah penerapan dari ketiga metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C tersebut berpengaruh terhadap hasil nilai pengaruh matematika secara rata-rata? Yang ketiga, apakah penerapan dari ketiga metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C tersebut berpengaruh terhadap hasil nilai pengetahuan IPA? Yang keempat, yaitu apakah penerapan dari ketiga metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C tersebut berpengaruh terhadap ujian bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan penelitian ini yang pertama, 1. Mengetahui apakah ketiga metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C memiliki kemampuan yang sama dalam mempengaruhi hasil nilai pengetahuan matematika, IPA, dan bahasa Inggris secara simultan. 2. Mengetahui apakah penerapan dari ketiga metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C termasuk berpengaruh terhadap hasil nilai pengetahuan matematika secara rata-rata. Yang ketiga, mengetahui apakah penerapan dari ketiga metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C tersebut berpengaruh terhadap hasil nilai pengetahuan IPA. Yang keempat, mengetahui penerapan dari ketiga metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C tersebut berpengaruh terhadap hasil nilai pengetahuan bahasa Inggris. Masuk kepada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, metode pengajaran guru. Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu prosedur atau proses yang teratur, suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan pembelajaran. Pengertian seluruh perencanaan itu jika dikaitkan dengan konsep yang berkembang dewasa ini meliputi standar kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan membuka atau awal, kegiatan inti dan penutupnya, serta media pembelajaran, sumber pembelajaran yang terkait sampai dengan penilaian pembelajaran.
dekat dengan istilah metode pembelajaran adalah sintak. Sintak adalah urutan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan strategi yang dipilih. Yang kedua yaitu nilai pengetahuan siswa. Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian selama 1 semester untuk mengetahui pencapaian kompetensi pada setiap kompetensi dasar. Pada kompetensi indikator, penilaian harian dapat dilakukan melalui tes tertulis atau penugasan, maupun lisan dan lain-lain sesuai dengan karakteristik masing-masing kompetensi dasar. Pelaksanaan penilaian harian dapat dilakukan setelah pembelajaran satu kompetensi dasar atau lebih. Penilaian harian dapat dilakukan lebih dari 1 kali untuk kompetensi dasar dengan cakupan materi luas dan kompleks, sehingga penilaian harian tidak perlu menunggu pembelajaran kompetensi dasar tersebut selesai. Yang ketiga yaitu Multivariate Analysis Variance atau MANOVA. Analisis variance atau Analysis of Variance merupakan ANOVA. Hanya terbatas pada penggunaan satu variabel tak bebas yang bersifat matriks, sedangkan multivariate analysis variance merupakan dapat melibatkan 2 atau lebih variabel tak bebas yang bersifat matriks. Dan rumusnya yaitu Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah YN sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn. MANOVA menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata dari 2 atau lebih variabel tak bebas secara simultan berdasarkan kelompok-kelompok pada variabel bebas. Perlu diperhatikan bahwa pada MANOVA variabel bebas bersifat non-metrik, sedangkan variabel bebas bersifat metrik. Misalkan pada suatu kasus permasalahan MANOVA melibatkan sebuah variabel bebas yang terdiri dari 3 kelompok, perlakuan atau kategori, dan 4 variabel tak bebas. Maka perumusan hipotesis 0 menyatakan vektor rata-rata populasi dari seluruh kelompok yang sama. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan paling tidak terdapat sepasang vektor rata-rata populasi yang signifikan berbeda secara statistik. Yang keempat adalah asumsi dalam analisis MANOVA. Yang pertama, analisis normalitas multivariat. ANOVA dan MANOVA sama-sama dikenakan asumsi normalitas. Namun, asumsi normalitas pada ANOVA merupakan asumsi normalitas univariat. Sedangkan pada MANOVA merupakan asumsi normalitas multivariat. Pada ANOVA, pengamatan-pengamatan pada variabel tak bebas diasumsikan berdistribusi normal untuk setiap kelompok pada variabel bebas. Sedangkan pada MANOVA, pengamatan-pengamatan pada variabel-variabel tak bebas diasumsikan secara bersamaan mengikuti distribusi normal multivariat untuk setiap kelompok. Untuk menguji asumsi normalitas populasi dari satu sampel dapat digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis 0 mengatakan sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan sampel yang diambil tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dari uji Kolmogorov-Smirnov. Terdapat tingkat signifikasi yang digunakan. Berikut aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis dengan pendekatan probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih dari sama dengan tingkat signifikasi, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikasi, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua yaitu asumsi kesamaan matriks covariance. Selain asumsi normalitas multivariat, terdapat asumsi lain, yaitu asumsi kesamaan metrik covarian populasi. Untuk menguji asumsi kesamaan metrik covarian populasi dapat digunakan uji Bock. Hipotesis 0 menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikasi secara statistik di antara metrik covarian populasi. Hipotesis alternatif menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik
di antara metrik-metrik kovarian populasi. Berikut aturan pengambilan keputusan jika digunakan pendekatan nilai statistik untuk uji C kuadrat. Jika E kuadrat kurang dari sama dengan E kuadrat kritis, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika X kuadrat lebih dari X kuadrat kritis, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berikut aturan pengambilan keputusan jika digunakan pendekatan nilai statistik untuk uji F. Jika nilai statistik dari uji F kurang dari sama dengan nilai kritis F, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai statistik dari uji F lebih dari nilai kritis F, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis juga dapat digunakan pendekatan nilai probabilitas atau signifikan. Nilai probabilitas tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikan atau alfa. Berikut aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis dengan pendekatan probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih dari sama dengan tingkat signifikansi, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas. Variabel bebas mempengaruhi atau menjelaskan variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kinerja setiap guru. Ada guru A, guru B, dan guru C. Dan yang selanjutnya adalah variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai hasil pengetahuan mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris siswa, terutama siswa kelas 9 SMPN 1 Gandusari Blitar. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas ada karakteristik tertentu yang oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah siswa kelas 9, khususnya kelas 9F, kelas 9G, dan kelas 9H SMPN 1 Gandusari, dan banyaknya sampel ada 77 orang. Yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel di sini yaitu melakukan pengumpulan data dari rekap nilai kelas yang dilakukan menurut standar penelitian kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari SMPN 1 Gandusari. Yang keempat yaitu jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Yang dimaksud dari data sekunder di sini adalah penelitian yang diperoleh melalui pengambilan rapot dan rekap rapot kelas. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu yang pertama pengolahan data, nilai, dan yang kedua perhitungan data dengan pengujian yang dibutuhkan dalam uji MANOVA. Masuk pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif, nilai rata-rata matematika dengan metode pembelajaran guru B sebesar 82,54, lebih tinggi dibandingkan metode pengajaran guru A sebesar 81,59 dan metode pengajaran guru C 81,64. Diketahui juga bahwa nilai IPA dengan metode guru A sebesar 83,41, lebih tinggi dibanding metode pengajaran guru B yaitu 79,6 dan pengajaran guru C 9,68. Diketahui juga bahwa nilai bahasa Inggris dengan metode pengajaran guru A 79,15 lebih rendah dibanding pengajaran guru B sebesar 83,68 dan metode pengajaran guru C sebesar 85,73.
serta metode pengajaran guru C tertinggi. Dari ketiga metode pengajaran, nilai mata pelajaran yang paling tinggi adalah nilai bahasa Inggris. Yang kedua adalah kesamaan varian. Yang kedua adalah uji multivariat test. Pada tabel hasil multivariat test, yakni menentukan apakah ketiga metode pengajaran guru tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam mempengaruhi nilai matematika, IPA, dan bahasa Inggris secara simultan atau tidak. Dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi dari Pilau, Treich, Wells, Lambda, Hotelling, Streich, atau Royce, Legend Road terhadap tingkat signifikansi. Dari hasil uji multivariat test, keempat nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikasi alfa, yaitu 0,05, maka disimpulkan bahwa terdapat metode pengajaran guru yang memiliki kemampuan berbeda dalam hal mempengaruhi nilai ujian matematika, IPA, dan bahasa Inggris secara simultan. Yang selanjutnya adalah kesamaan kovarian. Berdasarkan tabel Levin Test of Equality of Error Variance, nilai signifikansi dari variabel nilai matematika adalah 0,21 dan nilai bahasa Inggris 0,042. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05, maka asumsi kesamaan varians populasi nilai ujian matematika dan bahasa Inggris berdasarkan kategori-kategori pada metode pengajaran tidak dapat dipenuhi. Nilai signifikasi dari variabel nilai IPA adalah 0,761. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikasi 0,05, maka asumsi kesamaan varians populasi nilai IPA berdasarkan kategori-kategori pada metode mengajar dipenuhi. Yang selanjutnya adalah uji tes Bethlen. Dari hasil uji tes Bethlen, nilai signifikansi dari variabel tak bebas nilai ujian matematika adalah 0,801. Karena nilai signifikansi lebih besar dibandingkan tingkat signifikasi 0,05, maka disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai ujian matematika. Selanjutnya, pada nilai signifikansi dari variabel tak bebas nilai IPA, yaitu 0,24. Karena nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi alfa 0,05, maka disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut berpengaruh terhadap nilai IPA. Dan yang terakhir yaitu nilai signifikansi dari variabel tak bebas nilai bahasa Inggris adalah 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi alfa 0,05, maka disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut berpengaruh terhadap bahasa Inggris. Yang keempat adalah uji perbandingan berganda. Dari tabel hasil uji perbandingan berganda menunjukkan hasil dari uji multivariat menunjukkan nilai signifikansi 0 lebih dari 0,05 pada semua variabel. Maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji James-Howell dan dapat disimpulkan berdasarkan pada kolom means difference yang berbintang, meliputi 1. Pada hasil nilai pengetahuan matematika, berdasarkan metode pengajaran guru tidak ada yang memiliki perbedaan. Jadi metode pengajaran guru A dan guru B serta guru C memiliki pengaruh yang sama terhadap hasil nilai pengetahuan matematika siswa. Yang kedua, pada hasil nilai pengetahuan matematika, berdasarkan metode pengajaran guru yang memiliki perbedaan dalam mempengaruhi hasil nilai pengetahuan IPA adalah guru A dan guru B serta guru B dan guru A. Yang ketiga, yaitu pada hasil nilai pengetahuan bahasa Inggris,
berdasarkan metode pengajaran guru yang memiliki perbedaan dalam mempengaruhi hasil nilai pengetahuan bahasa Inggris adalah guru A dengan guru B, guru A dengan guru C, guru B dengan guru A, dan guru C dengan guru A. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga metode pengajaran guru A, guru B, dan guru C memiliki kemampuan yang sama dalam mempengaruhi hasil nilai pengetahuan matematika, IPA, bahasa Inggris secara simultan maupun secara variabel. Kesimpulan yang pertama, pada tabel hasil uji multivariat deskriptif dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh metode pengajaran guru yang memiliki kemampuan berbeda dalam hal mempengaruhi nilai pengetahuan matematika, IPA, serta bahasa Inggris secara simultan. Yang kedua, pada hasil uji tes Baldwin menghasilkan nilai signifikansi dari variabel tak bebas, nilai ujian matematika adalah 0,801 karena nilai signifikansi lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi alfa 0,05. Maka disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai ujian matematika. Yang ketiga, pada hasil uji tes Baldwin menghasilkan nilai signifikansi pada nilai IPA adalah 0,024 karena nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi alfa 0,05. Maka disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga metode pengajar tersebut berpengaruh pada nilai IPA. Yang terakhir yaitu hasil uji tes Baldwin menghasilkan nilai signifikansi dari variabel tak bebas, nilai bahasa Inggris adalah 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dibanding tingkat signifikansi alfa 0,05, maka disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga metode mengajar tersebut berpengaruh terhadap bahasa Inggris. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada benarnya alhamdulillah, dan ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.